Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Berkas perkara pelecehan seksual dilimpahkan, oknum anggota DPRD Pandeglang ditahan. Tarik paksa kendaraan dan bentak anggota polisi, penagih hutang ditangkap. WNI terdampak gempa Turki tiba di tanah air. Polres Pandeglang telah melimpahkan berkas perkara terkait kasus pelecehan seksual yang menyeret oknum anggota DPRD ke Kejari Pandeglang. YT, anggota DPRD Pandeglang yang ditetapkan sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual, tiba di Kejaksaan Negeri dengan didampingi pengacara dan anggota salah satu ormas. Rombongan kemudian masuk ke ruang penyidik melalui pintu belakang. Usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam, YT akhirnya keluar dari gedung Kejari dengan menggunakan rompi tahanan dengan tangan diborgol dan langsung dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan kelas 2B Pandeglang. Setelah resmi ditahan, penasehat hukum tersangka berencana akan segera mengajukan penangguhan penahanan. Pasalnya, selama dalam proses penyidikan berlangsung, YT tidak pernah mangkir dalam panggilan. Pihaknya juga menjamin akan bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan. Hari ini klien kami yang resmi ditahan oleh Kejaksaan Pandeglang, tapi hari ini kita langsung mengajukan surat penangguhan penahanan, langsung kita tujukan kepada Ibu Kejari, karena penahanan ini dengan alasan khawatir terdakwa ini melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Kami pastikan klien kami ketika proses penyidikan sampai hari ini tidak pernah kabur, tidak pernah mangkir, tidak pernah menghilangkan barang bukti. Kami akan penangguhan penahanan, clear. Menurut PLH Kepala Seksi Intelijen Kejari Pandeglang, penahanan YT akan dilakukan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses selanjutnya. Pihak Kejari akan secepatnya melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri untuk segera disidangkan. Barusan tadi selesai tahap 2, pemeriksaan tersangka dan barang bukti. Dan untuk kepentingan penuntutan, kami selaku penuntut umum melakukan penahanan terhadap terdakwa Y selama 20 hari ke depan. Dan perkara ini pastinya akan segera kami limpahkan. Ya, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Sementara di halaman luar gedung Kejari, terlihat sejumlah anggota TNI menjaga ketat jalannya pemeriksaan tersebut. Yangto ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis beberapa waktu lalu. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ulah penagih hutang atau debt collector saat menarik unit kendaraan kembali terjadi. Peristiwa tersebut saat sejumlah penagih hutang akan menarik mobil milik selebgram Clara Sinta. Bahkan sikapnya yang terkesan arogan membuat Kapolda Metro Jaya geram karena sempat membentak anggota polisi yang tengah berusaha menengahi permasalahan. Namun sikap arogan para penagih hutang tersebut tidak terlihat saat ditangkap oleh anggota dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Salah satu penagih hutang yang ditangkap yakni Leslie Watimena. Pelaku yang ditangkap di Pulau Saparua, Ambon, langsung dibawa kembali ke Jakarta melalui terminal kedatangan 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku langsung digelandang ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatannya menarik kendaraan secara paksa dan tidak menghormati petugas kepolisian yang sedang bertugas. Kami dari Subdit Resmob komitmen melaksanakan perintah Bapak Kapolda untuk melawan aksi premanisme. Kalian bisa berlari, tapi kalian tidak bisa bersembunyi. Pasti kami tangkap. Terima kasih. Berdasarkan aturan yang berlaku, pihak leasing dilarang mengambil paksa kendaraan bila debitur merasa keberatan. Apabila ada debitur nakal, pihak leasing harus menggugat debitur ke pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang.
Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di dalam garasi rumah yang berada di Kelurahan Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Rekaman CCTV, pelaku berboncengan di depan rumah korban dan berputar-putar mengawasi situasi. Seorang pelaku kemudian turun dan mendekati sepeda motor yang terparkir, sementara satu orang pelaku lainnya berjaga di atas sepeda motor. Pemilik yang mendengar suara motor dari arah garasi langsung keluar dan mengejar pelaku. Namun salah seorang pelaku berhenti dan mengancam akan melukai korban jika terus mengejar dan berteriak minta tolong. Korban yang takut akhirnya kembali ke rumah dan memberitahukan kakaknya. Sudah lapor ke polsek sama lapor juga ke pihak leasing motornya. Kalau kabar berita tetangga sih adalah beberapa kali di sini udah pernah juga bang kejadian hilang motor. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban sudah melaporkan peristiwa pencurian ini ke kepolisian sektor Pondok Aren, Tangerang Selatan dan berharap agar para pelaku bisa segera ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Diimingi pekerjaan, seorang gadis berusia 14 tahun, warga Kasemen, Kota Serang, justru mendapatkan perlakuan asusila dari temannya yang berkenalan di media sosial. Aksi bejat tersebut dilakukan oleh pria berinisial A, tinggal di Lampung. Korban diajak ke Lampung Timur pada tanggal 27 Januari 2023. Namun setibanya di sana, korban justru dipaksa oleh tersangka melakukan hal tidak senonoh. Selain tindakan asusila, korban juga diancam akan dibunuh jika melaporkan kepada keluarganya. Sedangkan sang kakak sempat mencari keberadaan adiknya karena hilang sejak Januari lalu. Akhirnya setelah 4 hari lamanya, korban dipulangkan dari Lampung. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, sang kakak pun merasa sedih dan ingin agar pelaku dapat dihukum. Angkatnya itu saya nggak tahu. Jadi anak ini tiba-tiba bikin status begitu, katanya tolong orang baik, tolong saya mau ke Karanghantu lagi. Terus ada teman saya yang nelpon, katanya Pia kamu ada di mana? Katanya nggak boleh dikasih tahu, kata nenek, cukup taunya saya sama nenek aja, katanya begitu. Jadi saya nyari-nyari info, tahu-taunya anak ini ada di Lampung, Om. Relawan P2TP2A mengaku telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Serang dan Polda Banten. Namun laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh penyidik. Bahkan pihaknya diarahkan untuk membuat laporan di Polda Lampung. Sejauh ini korban telah menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten. Sudah melaporkan kejadian ini ke PPA Polda Banten. Namun diarahkan ke Polres ataupun Polda Lampung. Karena lokusnya di Lampung, tempat kejadian perkaranya. Nah itu, ini kendalanya si korban dan keluarganya ini orang tidak punya, kesehariannya cuma melaut atau nelayan tradisional. Pihak keluarga berharap agar pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.